والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak sekalian jemaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih lanjutkan dulu berkaitan dengan hari raya Kurban. Ada empat nabi yang mendapat nabi dan rasul ya. Kalau nabi itu pekerjaannya hanya menyampaikan saja untuk dirinya dan tidak kepada orang lain. Sedangkan rasul dia sampaikan dirinya juga kepada orang lain. Nah, kita lihat di dalamnya ada 4 nabi yang mendapat gelar. Satu Naza Allah, yang ditinggalkan Allah itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kita kenal yang kedua adalah Kalam Allah, itu Nabi Musa alaihi salam. Kalam, jadi waktu menerima wahyu itu dalam bentuk api tapi dengar suara. Yang ketiga kita kenal dengan Ruhillah, Nabi Isa alaihi salam, karena ditiupkan ruh ke dalam perutnya ibunya Siti Maryam, jadilah Nabi Musa alaihi salam, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran itu. Ketika orang bertanya kepada kepada Siti Maryam, bagaimana engkau bisa punya anak itu, kemudian bila menjawab, bagaimana bisa kamu punya anak padahal enggak punya suami? Maka kemudian dia sebetulnya tidak mau menjawab karena diperintahkan oleh Allah, sebaiknya kamu gak usah jawab aja lewat malaikat Jibril. Tapi dijawab hanya satu aja. Coba kamu melihat Nabi Adam. Siapakah bapaknya Nabi Adam alaihissalam? Nah, maka dijelaskan Al-Quran surat Al-Imran itu. Kemudian yang ketiga adalah ini Rasulullah. Itu yang disebut dengan Habib. Dan yang keempat yang kita kenal dengan Halilullah. Halil itu tingkatannya di atas Habib. Nah, jadi itu kekasih, kedekatan, dekat sahabatnya Allah. Oh bisa sahabat? Oh iya. Nabi Ibrahim itu ketika orang menyembah yang disebut dengan monoteisme, politeisme, banyak Tuhan, maka Nabi Ibrahim itu mikir, masa Tuhan banyak? Tidak, Tuhan itu hanya satu aja pikirannya beliau. Nah, di Al-Quran itu beliau mencari Allah itu bertahun-tahun. Mulai dari kecil itu, mulai dari bisa berpikir itu sudah melihat, ini Tuhan kok banyak ini. Saya melihat ketika di Al-Quran jelaskan, ketika aku melihat matahari, aku menyatakan ini Tuhanku. Ternyata matahari itu enggak sebentar lagi hilang. Aku tidak suka sesuatu yang bulan juga sama. Dan bintang juga tenggelam. Beliau menyatakan, aku berserah diri aja kepada Tuhan yang menciptakannya. Maka dalam Al-Quran itu beliau itu berulang kali memberikan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa jadikan dialog? Jadi makanya tiap saat kita ini kan umat Islam jumlahnya hampir 2 miliar penduduk bumi sekarang. Itu tiap sekali kalau dia sholat aja, nama yang paling pertama keluar yang diucapkan adalah Ibrahim alaihi salam. Kenapa nama itu yang disebut? Beliau disebut dengan Abul Anbiya. Abul Anbiya itu bapaknya para nabi. Karena dari beliau itu melahirkan orang-orang yang akan mengalami tauhid, yang disebut dengan monoteisme, percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Itu melahirkan apa yang disebut dengan Ismail. Ismail itu lebih dulu lahir karena dari Siti Hajar yang disebut dengan Hajar al-Aswad. Kemudian Ishak lahir dari ibunya yaitu Siti Sarah, yang ketika itu si Sarah memiliki umur sudah 90 tahun dalam berbagai riwayat. Sudah 90 tahun tapi bisa melahirkan. Karena di dalam Al-Quranul Karim, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim ini mereka memiliki satu kebiasaan. Apa kebiasaannya? Suka apa Pak? Suka kalau rumah itu nggak ada tamu bingung ya. Nah, suka apa? Menerima tamu. Sampai beliau kalau pada saat makan itu beliau keluar dari rumah untuk mencari orang menemani makan. Nah, sampai umur 90 tahun Siti Sarah itu belum juga memiliki anak, maka beliau pernah datang ke Baitul Atiq yang kemarin saya sampaikan. Apa yang beliau doakan kepada Allah? Rabbi hablim minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak soleh.
Selesai kemudian beliau ini kan Nabi Ibrahim lahir di sebuah tempat yang namanya Babilonia. Babilonia itu di mana? Irak. Setelah Babilonia terjadi permasalahan-permasalahan, kemudian beliau pindah ke sebuah tempat yang kita kenal dengan Madian. Tapi zaman tempat sekarang yang kita kenal itu adalah ya dimasukkan aja. Ya kita kenal sekarang adalah tempat sekarang perkelahian ini, apa namanya? Pertentangan ini. Israel ya, Mesir. Jadi apa namanya? Tempat ini yang dari Nabi Ibrahim mengungsi ke tempat ini. Siti Sarah itu kan memang cantiknya luar biasa. Makanya di apa namanya di waktu dibawanya itu kan dia Nabi Ibrahim memberikan tipuan terhadap raja. Sekali saya lanjut aja. Nabi Ibrahim ini kemudian pindah, beliau disebut Abul Anbiya karena memiliki turunan satu Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini memiliki silsilah turunannya, nanti akan dibangun Ka'batullah, nanti akan berbicara kemarin tuh. Setelah bangun Ka'batullah itu beliau menyatakan bahwa jadikan orang-orang yang hidup di sekeliling ini hati mereka condong kepada mereka. Ya. Rabbi inni askantu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwa'din ghairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Di sini ada satu Nabi Ibrahim sepertinya dalam riwayat itu bilang Nabi Ibrahim seolah-olah mencoba Tuhannya ini, mencoba Tuhannya. Benar apa enggak ini Tuhanku ini? Benar apa enggak Tuhanku? Coba engkau di sini wahai istriku Siti Hajar sama putra kecil ini di sini tinggal. Makanan yang disiapkan di sini adanya. Kalau kita hitung katakan 7 hari habis. Air yang disiapkan itu juga 7 hari habis. Kamu berdua di sini. Di dalam riwayat itu tempat itu bibakatin mubaraka. Dilihat ke timur tidak ada orang, ke selat barat tidak ada orang, ke utara tidak ada, selatan tidak ada orang. Tidak ada satu makhluk pun, tumbuh-tumbuhan pun tidak ada. Satu orang pun tidak ada. Maka di Al-Quran disebut bibakatin mubarak. Bapak Mekah itu tempat Mekah yang diberkahi. So, selesai apa yang ini ujian satu kita lewatkan di 260 Quran surat Al-Baqarah itu Allah juga menguji Nabi. Tapi ini Nabi juga menguji Allah Ibrahim. Ini ujian yang kedua ini. Apa mau apa enggak aku tinggalkan anak-anakku, istriku di sini? Ya Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwa'din. Aku tinggalkan separuh keluargaku di tempat yang tidak ada kehidupan. Biwa'din ghairi zar'in inda baitikal muharram. Jadi aku tinggalkan mereka di sini dekat dengan Baitullah. Pertanyaannya sudah ada Baitullah apa enggak? Sudah ada Baitullah Pak? Inda baitikal muharram. Tapi ada satu tujuan, Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka di belakang hari menjadi orang-orang yang mendirikan